Nah, ini malam kita mau latihan soal, karena waktu itu kelas yang aku itu nge-skip ya, materi penelitian sosial, sama gender juga belum kita bahas, terus ada konflik tuh juga belum. Jadi harapannya nanti kita akan selesaikan latihan soal beberapa, aku ada sekitar 15 soal dan semoga bisa maksimal gitu. Nah, untuk soal yang pertama langsung aja di sini pertanyaannya itu terkait penelitian sosial gitu. Jadi teman-teman boleh dikerjakan dulu, kalau udah sekitar 1 menitan ya teman-teman, nanti dijawab aja di kolom chat, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tadi udah ada beberapa teman-teman yang jawab ya jawabannya gitu. Oke, kita akan bahas dulu ya dari pertama banget, kita cari keyword-keyword-nya dulu nih sebenarnya apa sih yang jadi kata kuncinya gitu. Jadi di sini ada sekelompok anak kelas 12 IPS yang pengen melakukan pengamatan dan menggunakan metode wawancara nih. Mereka mewawancara supir angkut ternyata untuk mendapatkan data mengenai tingkat pendidikannya, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, ada lama bekerja mereka, pendapat, dan lain sebagainya. Yang ditanyakan, cara memperoleh datanya oleh para siswa ini tuh menggunakan cara apa sih? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari cara memperolehnya itu ya teman-teman, yang pertama kita tahu ada data primer. Nah, data primer ini berarti cara memperolehnya itu langsung. Jadi antara si peneliti atau pengamat gitu ya, dia itu langsung bertemu dengan narasumbernya untuk bertanya, bisa wawancara, terus bisa ya menganalisis permasalahannya, fenomenanya itu langsung bertanya seperti itu ke narasumbernya. Nah, kalau di soal seperti ini, tadi kan udah ada keywordnya, ternyata mereka melakukan wawancara. Berarti sudah jelas ya teman-teman kalau dilihat dari cara memperolehnya tentu menggunakan data primer karena tadi anak-anak IPS itu langsung ketemu sama Pak supir angkut, terus mereka wawancara, tanya-tanya. Nah, itu termasuk data primer karena datanya itu langsung mereka dapatkan dari supirnya. Jadi mereka tuh nggak cari-cari di internet dulu, nggak cari di YouTube referensinya itu enggak. Nah, terus yang kedua ini metodenya namanya masih dilihat dari cara memperolehnya ya teman-teman, ada data sekunder. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar juga, kalau sekunder itu ingat-ingat, jadi datanya ini udah diolah. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, langsung dari narasumbernya atau langsung dari sumbernya itu tidak kalau data sekunder. Jadi data sekunder ini misalnya teman-teman mau meneliti nih, mau meneliti tapi nggak ketemu sama narasumbernya. Jadi teman-teman cari referensi dari buku, dari artikel, jurnal, dari majalah. Nah, itu berarti teman-teman menggunakan data sekunder untuk itu. Dan untuk contoh kasus ini berarti yang benar jawabannya adalah data primer gitu ya teman-teman, karena tadi keywordnya adalah wawancara nih. Jadi
ketemu langsung sama para supirnya, seperti itu. Nah, kalau yang kualitatif sama kuantitatif, mereka ini ada dalam jenis data tapi bukan berdasarkan cara memperolehnya, tapi berdasarkan metode pendekatannya. Jadi itu pendekatan penelitian ini tuh mau menggunakan pendekatan kuantitatif atau satunya lagi temennya itu kualitatif, gitu. Jadi kalau kedua hal ini itu bukan berdasarkan cara memperolehnya ya teman-teman, jadi mereka ini metode pendekatannya seperti itu, pendekatan penelitiannya. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar juga kalau kuantitatif dulu nih, kuantitatif. Dia ini isinya itu, penelitiannya itu berupa datanya angka gitu. Jadi, isinya tuh angka. Misalkan nih, kalau yang tadi data tentang tingkat pendidikan supir angkut, misalkan di suatu desa ada 20 supir angkut. Nah, 5 diantaranya ternyata lulusan SD, kemudian 10-nya lulusan SMP dan 5-nya lagi ternyata lulusan SMK, misalkan seperti itu. Nah, kemudian itu data tersebut teman-teman rangkai dalam satu kalimat di jurnal penelitian teman-teman misalkan. Nah, itu namanya pendekatan kuantitatif karena menggunakan data berupa angka, seperti itu. Nah, kalau yang kualitatif satunya lagi nih ya, ini itu narasi. Jadi teman-teman tidak mention angkanya berapa-berapa, tapi dijelaskan menggunakan kalimat gitu. Misalkan, di desa Mawar gitu ya, di desa Mawar supir angkutnya itu rata-rata merupakan lulusan atau tamatan dari SD, misalkan seperti itu. Jadi bedanya kalau kuantitatif itu menggunakan angka, dominasinya itu, apa ya namanya, kalau di datanya itu, di jurnal penelitiannya itu lebih banyak angka daripada deskriptif yang berupa narasi itu. Jadi, nah kita balik lagi ke soal, berarti jawabannya kalau berdasarkan cara memperolehnya, itu namanya data primer, gitu. Ini nanti aku rapiin lagi, tenang aja ya teman-teman. Berantakan nggak apa-apa, nanti aku rapiin lagi. Dan mungkin itu penjelasan dari aku atau ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup clear ya sama pembahasanku? Kalau udah cukup clear, aku bakal move ke selanjutnya. Oke, Kai, katanya aman. Oke ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman terkait jenis-jenis data dalam penelitian. Nah, baik yang selanjutnya ini mengenai teori, ini juga masih dalam ranah penelitian sosial, jadi silahkan dikerjakan dulu ya teman-teman. Bisa nanti dijawab di kolom chat.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Tadi di kolom chat ada yang udah menjawab D atau B gitu ya. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi kita ke pernyataannya dulu nih. Teori tidak diperlukan dalam menyusun rancangan penelitian kualitatif. Nah, ini tadi baru banget kita bahas ya teman-teman. Kalau penelitian kualitatif itu teman-teman harus ingat, dia tuh isinya adalah narasi gitu ya. Jadi ini kalimat-kalimat panjang yang mendeskripsikan suatu hal, suatu fenomena gitu, gejala sosial. Nah, tapi kalau tapi kalau penelitian kualitatif, ini teman-teman itu biasanya menemukan kayak hubungan nih, misalkan hubungan kenakalan remaja dengan tingkat tawuran. Nah, itu kan teman-teman membutuhkan teori tuh. Teori apa yang bisa digunakan dalam membahas penelitian itu tentang terkait kenakalan remaja, mungkin dari teori penyimpangan sosial dan sebagainya. Jadi teori-teori itu dalam penelitian sosial khususnya buat rancangan penelitian kualitatif, itu benar-benar dibutuhkan. Karena kalau nggak pakai teori, coba pakai apa? Nggak mungkin kan pakai data. Karena kalau angka, maaf. Kalau angka larinya ke kuantitatif. Nah, jadi teori ini sangat-sangat diperlukan gitu ya, teman-teman. Jadi, karena sangat diperlukan, tapi di soal tidak diperlukan berarti dia salah opsinya. Nah, kalau kuantitatif sendiri yang berupa angka tadi ya, datanya itu berupa angka, bukan tidak memerlukan, tapi kurang memerlukan sebenarnya. Tapi kalau kualitatif, teman-teman harus ingat nih, jangan sampai kebalik ya. Kalau kualitatif ini narasi gitu ya, dia bentuknya itu kalimat-kalimat panjang. Teman-teman bakal jarang menjumpai angka-angka kalau di rancangan di penelitian yang kualitatif, karena dia isinya tuh teori. Banyak banget teori-teori gitu. Nah, kalau udah ya, berarti ini jawabannya, yang pernyataannya itu salah ya. Kemudian kita move ke alasannya. Teori berfungsi untuk menjelaskan faktor terjadinya gejala sosial. Nah, ini juga benar. Aku kasih contoh nih. Misalkan teman-teman udah pernah belajar kan ya tentang penyimpangan sosial. Nah, materi penyimpangan sosial itu banyak banget teorinya. Salah satunya adalah teori differential association atau asosiasi yang berbeda. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan nih ada seorang anak, dia mau gabung ke asosiasi atau perkumpulan yang latar belakangnya berbeda sama dirinya. Nah, anak itu bisa mengalami penyimpangan sosial gitu karena adanya perbedaan latar belakang, perbedaan budaya gitu sama kelompok barunya. Nah, itu juga apa namanya dari teori differential association itu satu teori ya, itu bisa menjelaskan berbagai macam gejala-gejala sosial yang terjadi kayak, oh ada penyimpangan sosial gara-gara, tadi itu perbedaan atau alih budaya dalam 2 kelompok yang berbeda. Nah, itu ternyata bisa menimbulkan penyimpangan sosial atau kesenjangan sosial juga bisa. Jadi, satu teori itu bisa menjelaskan banyak sekali gejala-gejala sosial di masyarakat kita gitu. Dan mungkin teman-teman banyak banget ya teori sosial yang ada dan kalau apa namanya, teman-teman bisa cari contohnya sendiri. Ini aku kasih gambaran secara kasarnya kalau satu teori itu bisa menjelaskan berbagai macam fenomena sosial di masyarakat kita. Jadi, untuk alasan sendiri itu benar ya, teman-teman, gitu. Sebenarnya kalau yang pernyataan ini, kata tidaknya ini dicoret, ini bakal saling relate each others banget sih.
Oke, ini aku langsung bahas aja ya. Sepertinya yang baru menjawab itu baru Cindy. Oke, jadi ini terkait hipotesis. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih, kalau ada yang belum tahu atau lupa gitu ya, hipotesis itu berupa prasangka. Nah, praduga gitu. Jadi masih ditebak-tebak tuh. Tebak-tebak tentang apa? Tebak-tebak tentang hasil dari penelitian itu. Nih, kalau teman-teman biasanya dulu di SMP atau SMA deh ya, aku juga pernah. Jadi kita meneliti yang kecambah itu loh, kecambah atau apa sih kacang ijo ya, itu ditaruh di kapas. Nah, kita tuh nanti menebak-nebak hipotesisnya kira-kira ini bakal tumbuh nggak ya? Apakah bakal mati atau bakal layu? Nah, itu baru namanya tadi itu firasat kita atau penebak-nebakan itu tadi namanya hipotesis. Jadi belum tentu hipotesis itu benar gitu ya, karena kita belum melihat hasilnya, baru menebak-nebak atau baru menjadi dugaan kita. Nah, hipotesis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hipotesis nol. Oke, kita bahas hipotesis nolnya dulu. Jadi, hipotesis nol itu, kalau di sini ya, di pernyataannya itu katanya menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi, hipotesis nol itu praduga atau prasangka terhadap penelitian tentunya, tapi di situ tidak menyatakan kalau variabel-variabel yang ada itu berhubungan satu sama lain. Gitu. Jadi, nggak ada hubungannya nih. Buat contoh misalkan, aku kasih judul penelitian, misalkan aku mau meneliti tapi ternyata hipotesisnya nol gitu ya, atau tidak bisa apa, dipertanyakan gitu ya, maksudnya tidak bisa, oh dianggap benar karena ini tidak ada hubungannya gitu. Misalkan hubungan, pakaian yang dipakai dengan tingkat kecerdasan seseorang misalkan. Nah, hubungan pakaian yang dipakai dengan tingkat kecerdasan seseorang itu kan nggak ada pengaruhnya. Nah, yang menjadi variabel di sini adalah teman-teman masih ingat variabel itu apa? Kalau variabel sendiri itu variabel bebas dulu ya, kita variabel bebas dulu. Jadi variabel bebas itu adalah sesuatu yang mempengaruhi. Nah, sesuatu yang mempengaruhi atau menjadi pengaruh hasilnya nanti, hasil penelitiannya. Nah, kalau tadi contoh aku yang hubungan antara pakaian yang dipakai, warna pakaian yang dipakai dengan tingkat kecerdasan seseorang itu kan nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi variabel bebasnya itu yang mempengaruhi, gitu. Tapi kalau variabel terikat ini yang menjadi pengaruh dari variabel bebas itu sendiri. Jadi variabel terikat itu dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi ada hipotesis nol gitu ya. Terus yang kedua apa Kak? Yang kedua itu ada hipotesis alternatif namanya. Nah, hipotesis alternatif ini kebalikannya dari hipotesis nol. Kalau hipotesis nol tidak ada hubungan, kalau alternatif ada hubungan. Gitu. Misalkan aku contoh nih, hubungan asupan nutrisi yang dikonsumsi balita dengan tingkat kecerdasan. Nah, itu kan nyambung gitu ya. Kalau seorang balita mengonsumsi makanan yang bergizi, protein, nabati, dari hewani juga, karbohidrat, itu akan mempengaruhi kecerdasannya, gitu. Itu sangat mempengaruhi. Jadi ada hubungannya gitu ya, antara apa yang dia makan itu dengan tingkat kecerdasannya. Jadi itu contoh dari hipotesis alternatif. Jadi ada hubungannya. Ini kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis nol. Oke, jadi yang ini benar ya teman-teman yang untuk pernyataannya sendiri karena tadi hipotesis nol itu tidak ada hubungan, ingat-ingat ya. Anggap aja nol tuh kosong, berarti tidak ada hubungan gitu ya, kosong, hampa, ya udah nggak ada hubungan gitu. Jadi benar untuk pernyataan. Kemudian untuk sebabnya sendiri, contoh ada judul penelitian di sini. Terdapat hubungan antara tingkat kenakalan remaja yang tinggi dengan tingkat tawuran yang tinggi juga. Nah, menurut teman-teman ini nyambung nggak? Kalau menurut aku ini nyambung. Karena gini, tingkat kenakalan remaja, kalau semakin nakal gitu ya, semakin liar gitu ibaratnya tuh remaja, itu akan mempengaruhi tawurannya. Bisa aja tawurannya akan sangat semakin tinggi, akan semakin tinggi. Tapi kalau tingkat kenakalan remajanya rendah atau bahkan nggak ada kenakalan remaja gitu, ya nggak mungkin dong ada tawuran. Nah itu, jadi ini adalah 2 variabel yang saling mempengaruhi dan bisa dipertanggungjawabkan gitulah.
Jadi ada hubungannya nih, bukan kosong lagi, bukan hampa lagi, kayak gitu. Jadi karena dia ada hubungannya dan ini termasuknya adalah hipotesis alternatif. Jadi bukan hipotesis nol ya teman-teman, dia masuknya alternatif gitu. Jadi diingat-ingat kalau hipotesis nol itu variabel-variabelnya tidak berhubungan, tidak ada hubungan nih ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau hipotesis alternatif itu berpengaruh variabel satu dengan lainnya dan berhubungan, bisa dijadikan data penelitian yang valid gitu, yang bisa dipertanyakan, dipertanggungjawabkan lah kebenarannya. Kayak gitu teman-teman. Berarti jawabannya benar salah itu C. Ya, tadi Cindy udah jawab betul. Dan mungkin itu untuk hipotesis ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya kalau teman-teman paham apa namanya? Paham maknanya gitu. Jangan dihafal tapi dipahami aja gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum aku move ke selanjutnya? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya berarti ya. Oke, sip deh pokoknya. Aku lanjut ke soal berikutnya. Ini juga masih penelitian sosial nih teman-teman. Yuk silakan bisa dikerjakan. Oke, aku langsung bahas ya. Jadi ini tadi masih relate ke pembahasan aku sebelumnya terkait variabel gitu ya, variabel bebas. Kalau variabel bebas itu sendiri kayak tadi aku udah bilang, berarti dia itu yang menjadi pengaruh. Kira-kira apa yang menjadi pengaruh? Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau yang menjadi pengaruh itu berarti objek. Jadi sesuatu itu bisa dirasakan gitu ya yang menjadi objek, berarti valid gitu, ada gitu ya, bendanya tuh ada, objeknya itu ada gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita lihat judulnya, pengaruh kualitas tenaga pendidik. Nah, ini udah kelihatan banget sebenarnya. Pengaruh kualitas tenaga pendidik terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini ada opsi yang emang tricky ya, antara C sama D gitu ya. Yang mana nih, Kak? Nah, jadi sebenarnya kayak tadi aku udah bilang, kalau variabel bebas itu bentuknya kayak objek yang nyata gitu. Nah, kalau kualitas tenaga pendidik itu kan udah jelas ada gitu. Jadi kayak dia tuh bener-bener berdiri sendiri gitu, kualitas tenaga pendidik. Dia jadi objek yang satu, yang utuh. Oh, gimana kualitas tenaga pendidik terhadap prestasi belajar? Apakah mempengaruhi? Apakah kualitasnya baik atau kualitasnya buruk gitu ya? Atau biasa-biasa saja? Nah, itu sebenarnya jawabannya teman-teman. Jadi bukan pengaruhnya ya. Pengaruh itu sebenarnya dia ini cuma permainan kata-kata aja. Pengaruh sebenarnya dia ini ngecoh banget. Padahal aslinya ya cukup kualitas tenaga pendidik aja. Pengaruh itu kan sebagai kata kerja gitu ya, dia mempengaruhi atau tidak. Tapi itu bukan bukan berarti dia bisa ikut masuk nih ke salah satu variabel gitu. Jadi nggak bisa. Kalau kini kan jelas ya ada prestasi belajar, ada kualitas tenaga, terus yang tadi aku bilang ada kenakalan remaja gitu. Jadi cukup sampai di situ aja. Nggak usah ditambah-tambahin pengaruh atau terhadap dan lain-lain sebagainya. Jadi yang benar ini jawabannya adalah yang kualitas tenaga pendidik itu sendiri. Gitu sih. Jadi jangan sampai terjebak gitu ya, jangan sampai terkecoh tapi kan ini kan pengaruh, Kak. Iya, mempengaruhi, tapi khusus untuk variabel sendiri harus netral gitu dari kata kerja yang ada gitu. Jadi harus pure emang dia sendiri objeknya, kualitas tenaga kerja, tenaga pendidik gitu misalkan, atau prestasi belajar siswa, kenakalan remaja.
fenomena tawuran misalkan gitu, tingkat tawuran gitu. Jadi nggak usah ditambah-tambahin ada pengaruh, ada kalimat yang lain, kata-kata yang lain, itu tidak perlu. Nah, itu mungkin untuk pembahasannya terkait contoh dari variabel bebas itu ya kalau dalam judul penelitian. Ya mungkin semoga bisa dipahami ya teman-teman, semoga bisa jelas dan hati-hati kalau soal sosiologi ini emang mengecoh menurut aku. Banyak kecohannya, tapi teman-teman harus tetap fokus. Ingat-ingat aja pokoknya kalau variabel bebas itu berarti ya udah langsung objeknya aja gitu, nggak perlu menggunakan kata-kata lain seperti pengaruh gitu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu terkait soal yang ini. Aku move aja ya ke soal selanjutnya. Aku rasa udah cukup jelas. Nah, ini masih terkait penelitian sosial. Silakan teman-teman, boleh dikerjakan. Oke, langsung aku bahas. Ya, insya Allah. Iya, betul ya. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita bahas dulu yuk. Apa saja yang termasuk tahap dari penelitian sosial? Tentu empat-empatnya ini ya, teman-teman. Ini tuh termasuk semua. Jadi kalau kita mau meneliti suatu gejala sosial gitu, misalkan teman-teman tahu gejala sosial yang lagi viral gitu ya, berupa kelitih gitu, fenomena kelitih di Yogyakarta gitu. Teman-teman misalkan mau meneliti itu fenomena kelitih. Nah, teman-teman kan harus bisa menganalisis permasalahannya lebih detail untuk menjadi isi dari penelitian teman-teman sendiri. Menganalisisnya itu banyak banget ya, bisa pakai metode 5W1H atau metode lainnya gitu. Jadi untuk bisa menggali lebih dalam masalah itu, permasalahannya agar bisa dituangkan dalam penelitian teman-teman, harus nih ada tahap menganalisis itu sendiri. Jadi ya poin pertama itu betul. Terus mengumpulkan dan menafsirkan data. Nah, ini juga betul ya teman-teman. Kalau mau meneliti atau mau membuat suatu jurnal penelitian seperti itu kan harus ada datanya. Tadi udah aku sebutin juga di awal, caranya banyak sekali. Bisa menggunakan data primer, atau data sekunder juga bisa. Terus metode pendekatannya bisa pakai metode kualitatif, bisa pakai metode kuantitatif. Banyak banget opsi yang bisa dipilih sama teman-teman, seperti itu. Terus yang poin ketiga, memilih strategi penelitian. Ini juga benar ya teman-teman. Jadi ini lebih kepada metode pendekatannya. Teman-teman nih mau pakai data yang penelitian kualitatif ya, jadi penelitian yang kualitatif atau penelitian yang berupa angka-angka gitu, menjelaskan angka-angka atau yang narasi gitu. Jadi kalau strategi penelitian itu juga jangan dilewatin dalam tahap penelitian sosial karena ini juga akan menggambarkan penelitian penelitian teman-teman sendiri ke arah mana gitu. Kalau yang poin keempat, memilih topik. Nah, ini justru yang utama ya, karena ketika mau menentukan kita mau bikin penelitian apa nih, kita mau meneliti apa nih, kan pasti yang ditanyakan adalah topiknya, gitu. Topiknya mau apa? Apakah mau membahas tentang kriminalitas atau kemiskinan, pengangguran, terus konflik misalkan, itu banyak banget yang bisa dipilih dalam kajian ilmu sosiologi itu sendiri. Jadi kalau aku urutin ya, yang pertama itu nomor 4, karena itu menjadi kunci. Kalau nggak bisa milih topik ya nggak akan bisa
melanjutkan tahap-tahapan berikutnya gitu ya. Terus yang kedua mengumpulkan dan menafsirkan data. Jadi setelah udah dipilih nih topiknya, oh aku mau pilih kelitih aja deh buat jadi topik kayaknya seru, boleh. Jadi data-datanya dikumpulin. Bisa teman-teman baca dari jurnal, website, dan sebagainya. Terus setelah teman-teman mengumpulkan data, bisa langsung memilih strategi penelitiannya gitu. Apakah mau metode kualitatif ya, di mana kita menjelaskan menggunakan narasi atau kalimat-kalimat saja atau menggunakan angka-angka untuk datanya, gitu itu opsional. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis permasalahannya. Jadi setelah udah lengkap nih 4, 2, 3, teman-teman langsung bisa menjabarkan permasalahannya. Apa yang terjadi, kok bisa terjadi, mengapa terjadi, siapa saja yang pelakunya, siapa saja korbannya, dan sebagainya. Jadi, ini adalah tahapan-tahapannya untuk membuat penelitian, jurnal penelitian, artikel penelitian, seperti itu. 4, 2, 3, 1, benar semuanya, jadi jawabannya yang E. Oke, aku rasa udah cukup jelas ya terkait tahapan-tahapan dalam penelitian sosial, dan semoga ini bisa berfungsi juga nih kalau teman-teman mau meneliti suatu permasalahan sosial yang ada. Oke, aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dan ternyata ini juga masih penelitian sosial ya, tapi terkait sampel atau metode pengambilan data nih. Boleh nih teman-teman silakan dikerjakan dulu. Oke teman-teman, karena udah ada yang coba jawab ya, aku bakal coba jelasin. Kita bahas dari pernyataannya terlebih dahulu. Di sini ada suatu kejadian, Dewi menentukan sampel secara acak pada saat proses pengumpulan data, agar penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi. Nah, kalau pengambilan sampel secara acak, itu memang tujuannya agar bisa digeneralisasi. Digeneralisasi itu maksudnya bisa diambil kesimpulannya secara umum. Jadi enggak ada yang namanya apa namanya data yang berkelas atau berstratifikasi itu enggak ada ya. Jadi kalau secara acak nih, ya udah misalkan contohnya melakukan penelitian di sekolah gitu terhadap tingkat apa namanya kejujuran misalkan untuk kejujuran dalam ujian. Itu secara acak itu bisa langsung aja menyebar dari kelas 10, dari kelas 11, kelas 12 tanpa melihat gender misalkan, terus tanpa melihat umur, tanpa melihat latar belakang. Nah, itu secara acak metodenya. Itu emang bisa nanti tujuannya untuk diambil kesimpulan secara umum. Seperti itu. Jadi, ini benar untuk pernyataannya. Pernyataannya benar. Kemudian untuk alasannya itu sendiri, jadi yang kalau pernyataan ini itu dia bahas tentang tujuan gitu ya. Maksud kenapa diadakan pengambilan sampel secara acak itu tujuannya apa sih gitu ya. Tujuan pengambilan sampel secara acak. Nah, kalau untuk
alasannya sendiri, penentuan sampel penelitian secara acak memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, ini betul. Jadi tadi karena acak, baik dari anak kelas 10 misalkan atau anak kelas 11, anak kelas 12 itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih jadi sampel karena ya tadi itu secara acak. Nah, oke, tapi ini benar ya teman-teman, aku tandain dulu. Tapi kalau coba dikorelasiin itu sebenarnya agak tidak berhubungan karena yang pertama ini membahas tentang tujuan pengambilan sampel secara acaknya, kemudian yang kedua ini lebih kepada dia tambahan informasi saja. Karena kalau penentuan sampel secara acak itu memastikan kalau setiap orang itu akan bisa memiliki kesempatan yang sama. Tapi ini tidak relate each others gitu teman-teman. Walaupun benar, pengambilan sampel secara acak itu akan sangat menjamin setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai model dari sampel. Tapi untuk penjelasannya ini, kalau yang alasan ini lebih kepada tambahan informasi saja. Kalau menurut aku seperti itu teman-teman. Tidak ada korelasinya antara yang pernyataan sama alasannya itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Oh iya, untuk soal UTBK tahun ini ya, aku belum coba cari-cari. Teman-teman ada yang dapat informasi nggak untuk jenis soalnya? Apakah ada soal sebab akibat atau soalnya itu kayak pilihan ganda biasa? Just let me know guys kalau ada yang tahu informasinya. Karena kalau soal sebab akibat kayak gini itu, kalau di tahun kemarin seingatku nggak ada. Jadi emang cuman pilihan ganda biasa. Dan kalau di tahun ini apakah ada atau nggak ada ya teman-teman? Nah, kalau misalkan nggak ada, nanti teman-teman bisa fokusnya ke masing-masing dari materi aja gitu. Nggak perlu menyangkut pautkan ini nyambung atau enggak. Tadi dilihat di TikTok ada yang bilang nggak ada, Kak. Nggak ada sebab akibat. Oh, oke. Oh, adanya yang nomor gitu ya, yang poin-poin 1, 2, 3 tadi. Oh, good berarti kalau nggak ada. Jadi teman-teman bisa fokus ke materinya. Karena soal ini tuh tricky sebenarnya. Ini nyambung atau enggak ya gitu. Oke lah, makasih ya informasinya. Dan untuk yang ini semoga udah cukup jelas ya terkait metode pengambilan sampel secara acak kayak gitu. Dan untuk selanjutnya, nah ini kita masuk ke bab gender ya, di mana ini bab yang baru untuk materi sosiologi di UTBK. Jadi boleh langsung dikerjakan. Oh, tiap hari soalnya beda-beda gitu ya. Oh, gitu. Jadi apa namanya jenis soalnya juga beda ya. Ada yang sebab akibat atau enggak. Gitu ya. Oh, kalau di tahun kemarin itu kayak nggak terlalu beda jauh gitu. Ternyata tahun ini beda-beda gitu. Oh, oke oke. Oh ya teman-teman silakan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Oke, karena udah cukup ramai ya di kolom chat, aku bakal bahas dulu nih dari pernyataannya. Nah, di sini disebutkan kalau idealnya gender itu termasuk diferensiasi, bukan stratifikasi. Nah, ini teman-teman mungkin udah belajar ya sebelumnya terkait konsep diferensiasi dan juga stratifikasi. Nah, yang membedakan adalah
Kalau diferensiasi, itu dia nggak ada kelas-kelasan gitu ya. Jadi dianggap setara gitu. Perbedaan memang ada perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak dijadikan sebagai pembedaan yang membuat kelas-kelas sosial itu enggak kalau diferensiasi. Nah, contohnya apa? Contohnya SARA, suku, agama, ras. Itu salah satu contohnya. 3 sih, suku, agama, ras. Nah, itu kan perbedaan ya. Kalau di Indonesia itu banyak banget suku-suku, ada ras juga banyak banget, agamanya juga kita ada 6 yang diakui. Nah, itu perbedaan tersebut tidak lantas menjadikan suatu pembedaan yang berarti sampai jadi kelas-kelas sosial itu enggak. Jadi dianggapnya itu adalah sama. Nah, kalau diferensiasi itu visualisasinya adalah horizontal ya, teman-teman. Jangan sampai kebalik, ini diferensiasi. Jadi ada misalkan suku Aceh, suku Batak, suku Jawa, kemudian suku Bali, dan lain-lain. Itu diferensiasi. Jadi tidak ada yang bagus banget nih, nggak ada yang kurang banget, itu nggak ada. Tapi kalau stratifikasi ya, konsep stratifikasi itu visualisasinya menggunakan bidang vertikal gitu ya. Jadi ada kelas-kelas nih, ada yang bagus banget misalkan, terus yang kedua menengah ke atas, terus menengah ke bawah banget. Nah, itu stratifikasi. Biasanya kalau stratifikasi ini contohnya itu perbedaan pendidikan, tingkat pendidikan. Misalkan nih ada yang mahasiswa, terus habis itu mahasiswa S2, S3, kemudian anak SMA, terus juga tingkat perekonomian, dan atau kalian temui di Bali itu kasta-kastanya itu juga salah satu bentuk stratifikasi sosial, gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke soal terkait gender itu sendiri ya, gender. Nah, teman-teman, gender itu kan perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, idealnya kalau kita berbicara mengenai ideal, jadi itu adalah kondisi yang semestinya terjadi. Semestinya tuh terjadi gimana sih? Atau baiknya terjadi itu seperti apa gitu? Yang baik itu gimana? Idealnya. Nah, ideal ini berarti kondisi yang kita harapkan gitu ya, teman-teman. Kayak kalau gender kita mengharapkannya seperti apa? Apakah ingin ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk atau enggak? Kan enggak kan? Kita pengennya kalau gender itu ya setara gitu antara perempuan dan laki-laki. Kita ingin sekali ada yang namanya gender equality. Enggak ada tuh yang namanya gender A lebih baik, gender B kurang baik, itu enggak ada. Idealnya seperti itu. Jadi benar ya teman-teman, untuk pernyataannya sendiri, kalau gender itu idealnya termasuk diferensiasi, bukan stratifikasi. Jadi harapannya ada gender equality itu. Nah, untuk alasannya sendiri, dalam masyarakat dunia, realitanya, nah ini berbanding terbalik ya teman-teman. Kalau tadi kita berbicara mengenai ideal, kondisi yang semestinya terjadi dengan kondisi yang ternyata seperti itulah kenyataannya. Itu namanya realita. Jadi sangat berbanding terbalik. Kalau di masyarakat dunia, berarti global ya lingkupnya, kita seringkali menemukan adanya stratifikasi gender. Nah, contohnya apa? Seperti di India nih teman-teman, yang sering nonton film India atau series India, itu kan perempuan di sana ya, aku nggak tahu kalau sekarang gimana, cuman dulu dan di daerah pedalaman, perempuan-perempuan India itu kayak ibaratnya dikucilkan, bukan dikucilkan sih, sebenarnya, didiskriminasikanlah, dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Kayak nggak boleh mengenyam pendidikan yang tinggi, harus di dapur, terus habis itu, apa ya, pokoknya apa-apa yang dilakukan laki-laki itu nggak boleh dilakukan perempuan, nggak boleh bekerja di luar rumah dan sebagainya. Mungkin di Indonesia ada ya teman-teman praktik-praktik seperti itu. Nah, itulah yang terjadi gitu. Ternyata wah masih ada stratifikasi. Kalau kondisinya kayak gitu, berarti perempuan kan ditindas. Yes, betul. Jadi perempuan tidak mendapatkan hak yang harusnya dia dapatkan. Malah laki-laki apa namanya? Dia yang lebih maju gitu ya. Dia punya hak, punya akses buat belajar. Nah, ini menempatkan kalau laki-laki itu di atas perempuan, namanya stratifikasi gender. Itu realita yang emang pahit dan beneran ada. Jadi benar ya teman-teman. Jadi untuk alasan sendiri benar, untuk pernyataannya juga benar, tapi kalau kita kaitin ternyata kurang berhubungan. Karena ini tadi aku bilang kondisi yang bertolak belakang. Bertolak belakang dan tidak saling mendukung gitu ya. Kita pernyataannya membahas tentang kondisi yang harusnya dilakukan, tapi kalau alasannya malah membahas kondisi yang pahit ya,
kenyataan yang pahit yang terjadi seperti itu. Sekarang masih ada beberapa, Kak, yang di India iya, nira. Betul, nira, memang masih ada ya ternyata ya. Aku kira cuma di film, mungkin di daerah yang pedalaman gitu itu akan masih banyak sekali ditemukan praktik-praktik stratifikasi gender yang mendiskriminasikan kaum wanita. Wah, serem banget ya teman-teman, mungkin bisa sambil teman-teman lihat series India atau baca jurnal penelitian lain untuk bisa mendukung materinya. Itu mungkin berarti jawabannya yang B ya, tidak relate each other, gitu teman-teman. Dari Cindy, Kak, tapi bukannya kalau menomorduakan perempuan itu bukan stratifikasi ya, dia itu subordinasi. Mohon maaf Cindy, aku kurang paham sebenarnya ya untuk terkait subordinasi dan lain-lain, tapi kalau sesuai pemahaman aku sendiri, kalau ada stratifikasi itu berarti ada sesuatu yang di bawahnya gitu, ada sesuatu tingkatan yang rendah dan ada suatu tingkat yang tinggi, gitu. Jadi ada yang diprioritaskan dan ada yang tidak diprioritaskan. Kalau sepemahaman aku seperti itu dan mungkin, Cindy bisa sharing nih tentang itu sendiri subordinasi dan lain-lainnya, tapi kalau pemahaman aku seperti itu. Jadi itu masih termasuk stratifikasi. Ya mungkin seperti itu nanti bisa didiskusikan ya teman-teman kalau memang diperlukan untuk didiskusikan di akhir nanti. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman, masih terkait gender equality. Silakan boleh dikerjakan terlebih dulu. Oke, yuk kita bahas terkait gender equality atau kesetaraan gender ya mungkin yang sering teman-teman baca di Twitter, Instagram, gitu ya di sosial media yang sangat viral juga. Jadi hakikatnya pria dan wanita itu punya kesetaraan gender dan harus harus ada yang namanya gender equality ini gitu. Yang pertama nih kita baca dari poin 1. Memiliki fungsi yang berbeda sesuai kodratnya. Nah, ini udah ada keyword yang bertentangan gitu ya berbeda. Nah, ini udah nggak masuk dalam konsep kesetaraan gender nih. Harusnya, walaupun dia punya fungsi yang berbeda sesuai kodratnya, tapi tetap yang namanya gender equality itu harus dijunjung. Jadi ini tidak bisa menjadi alasan nggak bisa gender equality gitu ya. Jadi ini salah, kita bisa eliminate dulu. Terus yang nomor 2, terdapat perbedaan dalam hal tugas dan wewenang di masyarakat. Nah, kalau ada perbedaan lagi, ya gimana caranya bisa terwujud gender equality-nya? Nggak mungkin kan? Jadi syarat untuk bisa menjadi posisi yang gender equality gitu ya, kesetaraan atau keseimbangan, itu nggak boleh ada perbedaan. Semua baik perempuan ataupun laki-laki itu kayak punya hak yang sama aja gitu loh dalam mengemban tugasnya baik di masyarakat, di keluarga, di lingkungan manapun. Itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti itu. Terus yang nomor 3, hubungan keduanya tergantung dari masing sistem budaya yang dianut. Nah, kalau tergantung dari masing-masing sistem budaya, berarti ini sudah mengenyampingkan atau tidak mementingkan dari gender equality itu sendiri. Nah, ini juga konsep yang salah karena ya kalau misalkan budaya yang di India tadi itu yang aku sebutin. Nah, itu kan udah sangat menjunjung tinggi apa ya, kaum laki-laki gitu ya dan mengeduakan atau mengenyampingkan kaum wanita. Nah, ini juga nggak mungkin akan terwujud kesetaraan gender kalau masih menganut sistem budaya yang seperti itu. Nah, untuk yang
nomor 4, tidak boleh ada diskriminasi. Ini betul, termasuk dalam hubungan kemitraan. Ya, berarti jawabannya yang ini ya, kalau jawabannya 4 saja itu berarti D ya. Nah, kalau tidak ada diskriminasi, itu kan berarti semua gender, baik perempuan maupun laki-laki, itu mereka punya hak yang sama, punya peran yang bisa diemban bersama-sama. Tidak ada yang dimarginalisasikan gitu ya, tidak ada yang diasingkan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jadi ini sangat bisa menjadi pendorong terwujudnya gender equality itu sendiri. Oke, ada pertanyaan, hubungan kemitraan. Nah, hubungan kemitraan itu kayak hubungan kerja gitu. Misalkan perusahaan nih, teman-teman posisinya sebagai apa namanya, manajer misalkan ya, manajer di perusahaan A. Terus teman-teman perempuan nih, misalkan oh Nira, aku contohnya Nira, seorang perempuan, seorang wanita, dia posisinya manajer di perusahaan A. Kemudian ada lagi misalkan Abdul gitu ya di perusahaan B. Nah, menjalin hubungan kemitraan, tapi Abdul ini misalkan posisinya itu bukan manajer, misalkan lebih rendah atau lebih tinggi. Atau bahkan mungkin bisa juga manajer sih, tapi apa namanya, gendernya itu berbeda gitu ya, ada pembeda. Kalau Nira tadi wanita, kalau Abdul itu laki-laki, kemudian mereka menjalin hubungan kemitraan. Itu hubungan kerjasama perusahaan. Kalau kemitraan itu lebih pas, lebih cocok itu sebagai hubungan perusahaan, hubungan pekerjaan sih, hubungan profesional pekerjaan gitu, Nira. Semoga bisa menjawab ya untuk penjelasannya. Oke, jadi jawabannya D, yang pas saja, dan aku lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk soal selanjutnya. Oke, ini masih terkait gender, boleh dikerjakan dulu teman-teman. Oke, aku langsung bahas aja ya. Jadi di sini ada case kalau Bu Fitri itu seorang ibu rumah tangga, ternyata dia seorang ibu rumah tangga. Dan seorang guru sosiologi juga ternyata. Jadi teman-teman, ini yang perlu diperhatikan ya keyword-keywordnya. Bu Fitri merupakan ibu rumah tangga, guru sosiologi, kemudian ternyata dia sebagai ketua pelaksana kegiatan Forum Wanita. Nah, itu loh, ada 3 peran ya yang dialami oleh Bu Fitri. Dan kalau bisa disimpulkan dari soal yang lumayan panjang ini, Bu Fitri itu kewalahan, overwhelmed, karena di satu sisi harus mengajar muridnya di kelas, terus di satu sisi anaknya rewel misalkan ya di rumah, terus ada lagi harus pada saat jam itu tuh harus menghadiri forum wanita itu karena beliau sebagai ketua pelaksana kegiatan seperti itu. Jadi ada beberapa peran ini 3 ya yang dialami Ibu Fitri gitu ya dan dalam waktu yang bersamaan juga Ibu Fitri harus bisa melaksanakan semua perannya itu dengan baik. Nah, kalau di opsinya ini, ada beberapa yang harus teman-teman pahami dulu. Mungkin masih agak asing ya, tapi nggak apa-apa kita akan bahas bersama-sama dulu. Yang pertama itu terkait kesenjangan peran. Nah, kalau kesenjangan peran sendiri,
Itu maksudnya adalah misalkan nih teman-teman berperan sebagai ketua OSIS ya, aku sebagai contoh ketua OSIS misalkan teman-teman. Cindy misalkan sebagai ketua OSIS. Tapi sebenarnya Cindy itu nggak tahu apa yang dia lakukan sebagai ketua OSIS. Dia merasa tidak nyaman, dia tidak cocok, dan dia merasa ada gap. Gap itu kayak ada kesenjangan gitu. Ada perbedaan yang cukup cukup panjang, cukup dalam gitu ya. Dia sebagai ketua OSIS, tapi dia nggak kenal dirinya sendiri. Dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan sebagai ketua OSIS, itu namanya kesenjangan. Nah, perasaan-perasaan yang seperti tidak nyaman saat dia berperan sebagai ketua OSIS, tidak tahu apa yang harusnya dia lakukan, dia merasa dirinya itu udah sangat jauh banget gitu ya, udah nggak kenal lagi gitu sama dirinya. Itu namanya kesenjangan peran. Gitu, kalau dari referensi yang aku baca ya teman-teman, kalau kesenjangan peran itu lebih kepada masalah yang dihadapi satu peran, ketidaknyamanan atau ketidakcocokan seseorang terhadap peran yang dia alami sekarang, peran yang dia jalankan. Itu kesenjangan peran. Tapi kalau ketegangan peran, nah ini sebenarnya yang cukup tricky itu antara ketegangan dengan konflik ya teman-teman. Kalau ketegangan peran sendiri, itu perannya satu. Misalkan tadi guru sosiologi. Guru sosiologi itu perannya adalah dia mengajarkan, mengajar muridnya di kelas sesuai jadwal yang ditentukan. Tapi di satu sisi dia sebagai guru juga, bukan, maksudnya dia sebagai guru nih, dia harus ngajar. Tapi posisi sebagai gurunya itu dia harus rapat. Nah, rapatnya ini tidak mengubah posisinya, dia tetap jadi guru juga. Nah, itu dalam satu peran ya, aku tulis di sini biar nggak lupa. Kalau kesenjangan peran itu satu peran. Satu peran tapi overwhelmed atau kayak kewalahan. Bu Fitri jadi guru sosiologi, tapi harus rapat guru juga, tapi harus ngajar tuh. Kan repot ya. Itu satu peran. Itu namanya ketegangan peran. Nah, sekarang kita bahas tentang konflik peran. Oke, kalau konflik peran itu sendiri, ini perannya banyak sekali ya teman-teman. Itu lebih dari dua. Oke, lebih dari satu bisa. Jadi yang sebagai pembeda sebenarnya kalau konflik peran itu lebih dari satu dan dua. Pokoknya dia banyak perannya. Nah, ini lebih make sense ya teman-teman kalau kita lihat ke contoh kasusnya, contoh soalnya. Jadi sebenarnya yang tepat adalah yang konflik peran itu sendiri. Kalau di soal kan dijelaskan nih Bu Fitri itu sebagai guru sosiologi iya, sebagai ibu rumah tangga iya, sebagai ketua pelaksana juga iya. Ada 3 peran yang harus Bu Fitri hadapi, Bu Fitri jalankan dalam satu waktu bersamaan. Itu namanya konflik peran. Dan kalau ketegangan, itu Bu Fitri soalnya nih kasusnya harusnya cuma jadi satu peran aja. Guru ya guru, ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga. Itu namanya ketegangan peran. Nah, itu ya teman-teman pembedanya biar tidak merasa bingung, ini bedanya apa sih kok kayak sama, padahal berbeda ya. Itu dilihat dari jumlah perannya. Seperti itu. Kalau peran yang ideal ini tidak masuk dalam pembahasan kita ya teman-teman. Dalam kajian gender, kajian konflik peran, kajian peran gitu ya, itu tidak masuk. Ini nggak ada, jadi bisa dieliminasi aja. Dan kalau pemisahan peran itu juga tidak ada juga. Jadi yang sebenarnya teman-teman perlu ingat, teman-teman perlu pahami lebih dalam nih terkait ada kesenjangan peran, ketegangan, dan konflik. Oke, untuk kesenjangan peran aku tulis dulu ya, biar semakin ingat. Jadi dia ini kondisi tidak cocok, tidak nyaman. Ketidaknyamanan dengan peran yang dia miliki saat ini. Nah, ini terkait kesenjangan peran. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, kayaknya belum ada ya, atau ada? Aman, Kak. Oke, oke siap, aman. Berarti aku lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Dan ini masih terkait gender juga, silahkan dikerjakan.
Oke, aku akan langsung bahas. Sebenarnya ini terkait pengaruh utamaan gender gitu ya. Mungkin masih terasa asing dan, emang jarang sih sebenarnya ditemukan soal seperti ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Pengaruh utamaan gender itu merupakan strategi, sebenarnya dia strategi pembangunan nasional gitu ya, di Indonesia, di negara kita, gimana caranya untuk mewujudkan gender equality dan juga keadilan. Keadilan gender nih. Jadi ini program dari pemerintah juga nih, harus gimana caranya bisa tercapai kesetaraan gender itu di negara kita. Dan, ini untuk pernyataannya benar ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa baca artikel terkait nih kalau masih kepo pengaruh utama tuh apa sih, gimana kerjanya. Nah itu aku kasih gambaran kasarnya ya dia merupakan strategi pembangunan gitu ya, untuk mewujudkan gimana caranya nih, negara kita itu ya adil gitu ya, untuk bisa apa namanya, meletakkan peran-perannya antara peran dari perempuan sendiri dan peran dari laki-laki itu pengen merata gitu, nggak ada yang terlalu lebih, terlalu kurang, dan sebagainya. Dan untuk alasan itu sendiri, jadi di sini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pengaruh utamaan gender. Nah, kalau tadi kita bahas tentang definisi ya, yang pernyataannya ini adalah terkait definisi, kalau mau kita lebih lanjut lagi. Kemudian kalau terkait sebabnya atau alasannya, ternyata ini hal-hal yang menunjang gitu, hal-hal yang menunjang pelaksanaan itu sendiri, pelaksanaan pengaruh utamaan itu sendiri, atau yang menjadi pendorong lah ibaratnya gitu. Nah, sebenarnya ini benar, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena ya kalau misalkan nggak ada partisipasi, masyarakat nggak mau membantu pemerintah, ya ya udah gimana bisa terjadi pengaruh utamaan itu, gimana bisa terwujud gender equality itu, seperti itu. Jadi ini terkait hal-hal menunjang ya, banyak sekali sebenarnya nggak cuma partisipasi masyarakat, bisa dari pemerintahnya itu sendiri, banyak banget teman-teman. Tapi kalau kita coba kaitkan antara pernyataan dan juga sebabnya itu sendiri, sebenarnya kedua hal ini tidak berhubungan secara langsung gitu ya. Karena di satu sisi kita membahas terkait definisi, tapi di sisi lain kita membahas terkait hal-hal yang menunjang atau mendorong, faktor yang mendorong. Nah, itu adalah perbedaan ya teman-teman. Jadi, sebenarnya benar-benar tapi tidak berhubungan. Nah, kalau teman-teman masih agak bingung, emang kalau soal sebab akibat itu kayak aku bilang tadi emang sedikit tricky ya. Dan untuk membedakan sendiri mungkin teman-teman bisa mengambil ide pokok nih, ya itu ada di pelajaran bahasa Indonesia ya, ide pokok dari masing-masing pernyataan. Pernyataan satu bahasnya tentang apa, pernyataan dua bahasnya tentang apa, itu bisa dikaji lebih dalam nanti baru kelihatan, oh ternyata bahasnya berlawanan ya, nggak mendukung satu sama lain, dan kalau disambung-sambungin kalimatnya ternyata nggak nyambung nih. Nah, itu bisa tuh jadi pertimbangan untuk menentukan apakah berhubungan ataukah tidak berhubungan. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya terkait pengaruh utamaan gender ini. Ini memang menjadi sebuah strategi yang, apa namanya, potensial gitu untuk negara kita kalau bisa terwujud, seperti itu. Kalau biar taunya saling berkesinambungan mungkin ya. Nah itu tadi yang aku bilang, jadi teman-teman itu gimana caranya mencari ide pokok. Teman-teman menemukan ini sebenarnya bahas apa sih kalau yang pernyataan satu, yang pernyataan 2 sebenarnya membahas apa sih? Kalau kita kaitkan, akan kelihatan. Gini, misalkan yang contohnya ini aja ya, pengaruh utamaan gender merupakan sebuah strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya tersebut. Itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir agak kurang berhubungan gitu ya, karena berbeda sekali. Kalau dibalik lagi, kita bisa membolak-balik. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pengaruh utamaan. Sehingga pengaruh utamaan gender merupakan sebuah strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan. Nah, teman-teman mungkin udah kelihatan difference-nya gitu ya, perbedaannya. Oh, ternyata beda ya. Nah, itu cara untuk kalau dari aku sendiri ya, untuk membedakan ini sebenarnya berhubungan atau enggak sih? Yang pertama, tentukan ide pokok dari masing-masing pernyataan. Yang kedua, teman-teman coba bolak-balik pernyataannya. Nanti itu akan terlihat seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Nira penjelasan aku dan aku lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi kebalik-balik nih. Oke.
Nah, ini kita udah move ke bagian konflik ya dan permasalahan sosial. Boleh langsung dikerjain aja teman-teman. Oke, karena udah ada yang jawab ya, aku akan langsung coba jawab. Benar ya jawaban dari Nira, dari Jen, dan dari siapa tadi? Cindy dan dari Naj. Betul memang jawabannya adalah yang kompleks. Coba kita bahas lebih dalam lagi. Pengangguran di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi juga oleh faktor lain seperti pendidikan dan juga kebijakan pemerintah. Ya, betul. Hal ini menunjukkan bahwa gejala sosial itu bersifat kompleks. Jadi, kompleks di sini maksudnya adalah nggak langsung to the point, pengangguran cuman disebabkan oleh satu faktor gitu, enggak. Tapi biasanya dia itu dari akar. Akarnya itu apa? Coba kalau teman-teman telisik lebih lanjut gitu ya. Pengangguran itu kan kenapa bisa nganggur sih? Oh, ternyata karena SDM-nya tidak mumpuni gitu. Misalkan karena kenapa bisa SDM-nya tidak mumpuni? Ya karena pendidikannya tidak diperoleh dengan baik. Misalkan cuma sampai lulusan SD atau SMP. Nah, kenapa bisa apa cuma sampai lulusan SD, SMP itu ditarik tuh banyak banget permasalahannya. Oh, karena tidak memiliki dana gitu, kekurangan di bagian ekonomi, tidak memiliki uang yang cukup untuk sekolah gitu. Nah, itu akan sangat kompleks. It's complicated banget untuk apa gejala sosial itu emang akan apa ya namanya bersusun-susun lah kalau teman-teman cari akar-akarnya tuh dari mana itu sangat bisa ditemukan dan akan sangat berhubungan satu dengan lainnya. Jadi kalau gejala sosial itu ciri-cirinya yaitu dia bersifat kompleks gitu ya. Ya aku harap udah cukup jelas ya teman-teman ini karena relate mungkin sama kehidupan masyarakat kita jadi lebih mudah untuk bisa diamati dan dianalisis. Oke, aku akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini terkait konflik. Silakan teman-teman. Oke, mari kita bahas dari pernyataannya terlebih dahulu ya. Suatu konflik bermula dari adanya persaingan. Nah, ini mungkin teman-teman udah baca-baca ya sebelumnya bahwa memang betul. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena dari persaingan. Awal mula konflik itu karena adanya persaingan. Persaingan misalkan di kompetisi, kompetisi menyanyi misalkan, kompetisi memasak atau persaingan di kelas, persaingan dalam hal apapun ekonomi itu akan bisa membangun suatu konflik itu sendiri, akan berujungnya itu ke konflik. Nah, jadi kalau kita ambil gagasan pokok ya, atau ide pokoknya, ini sebenarnya penyebab ya, penyebab konflik itu karena adanya persaingan. Nah, gitu. Dan betul, kita tandai dulu. Oke, terus untuk sebabnya sendiri, konflik merupakan salah satu bentuk proses sosial antara dua orang atau dua kelompok yang masing-masing berusaha untuk menyingkirkan lawannya, membuatnya tidak berdaya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada definisi ya teman-teman ya. Karena di sini explain tentang apa sih konflik itu sebenarnya apa. Oh, ternyata proses sosial dan betul. Jadi ketika ada dua orang atau dua kelompok yang auranya tuh negatif gitu ya. Negatif karena masing-masing ini berusaha untuk menyingkirkan lawannya. Gimana caranya lu kalah gitu. Lu nggak boleh di atas gue misalkan.
harus gue yang menang, harus kita yang menang. Misalkan kayak gitu itu namanya konflik. Nah, ini konflik itu sebenarnya tidak selalu berujung kekerasan sih, cuman rata-rata ya, kalau konflik itu pasti nih, sangat-sangat bisa melakukan kekerasan di dalam konflik itu sendiri gitu. Kalau yang kita temui di masyarakat kita, konflik itu pasti berujungnya kekerasan. Pasti ada kekerasan, main tangan gitu ya, itu bisa. Tapi ada juga nih konflik yang sebenarnya nggak perlu kekerasan, tapi bisa disebut sebagai konflik. Oke, balik ke soal lagi. Tadi terkait definisi ya, dan ini betul. Nah, coba nih teman-teman, dimainkan lagi nih, dibolak-balik. Sebenarnya nyambung nggak ya kalau pernyataan ini dengan alasan ini gitu. Karena kalau yang tadi aku udah kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau di sini ada 2 gagasan yang berbeda yaitu, misalkan ini penyebab ya, terus yang ini definisi. Nah, itu kalau disambungin itu kurang kurang make sense gitu. Misalkan gini, suatu konflik bermula dari adanya persaingan. Karena konflik merupakan salah satu bentuk proses sosial antara 2 orang atau 2 kelompok yang tujuannya untuk menyingkirkan lawannya. Nah, itu kalau agak, kita telusuri lebih dalam lagi, itu ternyata 2 hal yang berbeda gitu ya, dan tidak mendukung satu sama lain. Jadi bisa dikatakan bahwa itu tidak saling relate each other, nggak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dikatakan kalau tidak berhubungan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Dan semoga soal sebab akibat ini nggak muncul ya di UTBK. Karena jujur lebih susah, kalau aku sendiri itu lebih susah untuk menentukan ini sebenarnya nyambung nggak ya, daripada menentukan kebenaran atau kevalidan dari masing-masing pernyataan. Tapi semoga nggak keluar di UTBK tahun ini, karena di tahun kemarin itu nggak ada sama sekali, gitu ya. Ini untuk sebagai insight aja ke teman-teman terkait soal sebab akibat ini, untuk just for your information aja. Nah, itu terkait konflik ini semoga udah jelas ya teman-teman, konflik seperti apa itu. Nah, baik, selanjutnya masih terkait tentang konflik juga nih, teman-teman. Boleh langsung dikerjakan? Oke, langsung aku bahas ya. Jadi, yang ditanyakan adalah penyebab gini ya. Kenapa bisa terjadi konflik? Sebenarnya dilatar belakangi oleh apa sih konflik itu? Gitu. Sebenarnya konflik itu disebabkan oleh yang pasti perbedaan ya. Yang pasti penyebabnya adalah perbedaan. Perbedaan itu bisa memicu timbulnya persaingan. Nah, itu. Perbedaan dalam hal apa? Bisa perbedaan individu, perbedaan antar individu. Misalkan nih, bisa dari latar belakang individu, misalkan dari faktor ekonominya deh misal. Itu bisa menyebabkan konflik gitu dari faktor ekonomi, karena individu yang satu misalkan seseorang yang berkecukupan, terus individu yang kedua kurang berkecukupan dan ada kesenjangan nih. Nah, akhirnya bisa menimbulkan konflik seperti itu. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu karena perbedaan kepentingan. Nah, ini ada ya di opsi jawabannya. Jadi karena masing-masing individu itu punya kepentingan yang berbeda nih. Sebagai contoh nih, teman-teman pernah mungkin yang ngikutin konfliknya Rusia sama Ukraina, itu kan kepentingannya berbeda. Si Rusia itu nggak mau tuh kalau Ukraina gabung ke NATO sama Amerika dan lain sebagainya, itu nggak mau si Rusia. Ukrainanya pengen gabung ke NATO, tapi Rusia tiba-tiba aneh, dia nggak mau tuh kalau Ukraina sampai gabung gitu. Jadi ada perbedaan kepentingan. Nah, ini sangat bisa ya, sangat memungkinkan konflik itu terjadi.
Karena ya itu kepentingannya udah berbeda, susah untuk disatukan misalkan ya. Jadi ya udah nggak bisa tuh yang namanya jalur damai gitu ya, bisa menimbulkan konflik yang luar biasa. Itu menjadi salah satu penyebab dari konflik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu terkait perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kebudayaan ini lebih ke memicu konflik suku sebenarnya. Yang pernah kalian dengar mungkin ya ada konflik suku Sampit sama suku Madura. Itu kan kebudayaannya berbeda. Suku Sampit kebudayaannya tuh seperti ini, suku Madura seperti itu. Ketika dipertemukan, nggak bisa nyatu. Itu akan sangat mungkin terjadi konflik gitu. Itu untuk perbedaan kebudayaan ya. Dan untuk yang selanjutnya ini karena disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat. Nah, jadi kayak bisa memicu cultural lag gitu lah ya, cultural lag gitu. Jadi apa sih namanya? Nge-lag gitu ya ibaratnya kalau kalian pernah baca. Jadi tidak siap, masyarakat itu nggak siap tuh untuk menerima perbedaan. Jadi karena ada perubahan itu, iya tidak siap menerima perubahan ya teman-teman. Karena ada perubahan yang tiba-tiba cepat ya, khususnya di bidang teknologi ini sangat cepat gitu ya berubah. Itu masyarakat itu tidak siap, akhirnya bisa menimbulkan konflik, misalnya konflik dengan pemerintah dan sebagainya. Dilakukan oleh masyarakat yang memang kurang siap menerima perubahan sosial. Itu adalah beberapa penyebab dan kalau kita lihat opsinya memang yang paling cocok ya itu yang B karena adanya perbedaan kepentingan. Jadi ini adalah keywordnya ya teman-teman. Ketika teman-teman membaca materi tentang konflik, itu pasti nggak akan jauh-jauh sama yang namanya perbedaan. Karena yaitu konflik timbul dari perbedaan. Itu menjadi salah satu ciri khas konflik gitu ya pokoknya untuk lebih memudahkan gambaran kasarnya. Gitu ya teman-teman untuk yang ini nomor berapa ya? Pokoknya soal yang ini itu ya jawabannya yang B. Adanya perbedaan kepentingan dalam masyarakat di antara unsur-unsur masyarakat. Oke, aku lanjut ya. Masih terkait konflik sosial, boleh langsung dikerjakan? Oke, langsung aku bahas aja ya teman-teman. Jadi akibat dari konflik. Nah, kita bicara sekarang tentang dampak atau akibatnya gitu. Konflik itu yang perlu teman-teman tahu itu ternyata tidak hanya sifatnya destruktif ya atau merusak, tapi juga bisa konstruktif. Nah, konstruktif itu lebih ke arah positif, teman-teman. Jadi dia itu konflik yang membangun gitu. Dan kalau yang satunya lagi ya sering teman-teman dengar nih, konflik destruktif ya pasti merusak, menghancurkan. Membangun itu berarti ada hasil, ada output yang didapatkan itu bisa mewujudkan misalkan apa ya namanya, keakraban gitu ya, salah satunya. Nah, ini nih ada opsi. Pertama, menguatnya solidaritas internal atau keakraban atau kedekatan. Ini bisa menjadi salah satu dampak dari konflik yang bersifat konstruktif. Jadi ingat-ingat kalau konstruktif itu membangun, tapi kalau destruktif ya, lawan dari konstruktif itu adalah merusak. Jadi jangan sampai ketukar teman-teman. Oke, yang poin nomor satu betul ya. Terus untuk poin nomor dua, nah ini sekedar tips kalau dapat soal yang poin-poin gini, ini kan satunya udah bener gitu ya. Jadi kita bisa mengeliminasi jawaban yang nggak ada angka satunya tuh, kira-kira apa. Nah, kan yang nggak ada kan C ya. C nggak ada. Terus yang D juga nggak ada.
Nah, oke. Jadi kita fokus kalau nggak A, B, E gitu ya pilihannya. Nah, kalau, apa namanya, yang poin nomor 2 dulu kita bahas. Munculnya pribadi-pribadi yang tangguh dalam situasi konflik. Nah, ini benar. Karena udah terbiasa berkonflik misalkan ya, udah sering banget konflik, menghadapi lawan, menghadapi musuh gitu. Itu bisa menjadikan pribadi yang berkonflik itu menjadi kuat, menjadi tangguh. Oh, kalau ada situasi konflik seperti ini, aku udah tahu nih, aku harus ngelakuin apa. Udah nggak lembek kayak jelly gitu ya, udah tangguh, udah mentalnya tuh udah mental baja gitu. Jadi itulah dampak dari konflik sosial yang membangun membangun orang-orang yang terlibat konflik. Betul ya untuk yang poin nomor 2, jadi 1, 2 betul. Ya kalau 1, 2 betul ya pasti 1, 2, 3 gitu kan ya, logika berpikirnya seperti itu. Jadi nomor 3 ini muncul kompromi jika kekuatan antar pihak seimbang. Betul ya, kompromi itu sebuah usaha untuk bisa mencapai kesepakatan antar pihak yang sedang berkonflik. Tentu ini dengan perasaan damai, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Ini benar-benar cara terbaik lah, salah satu bentuk akomodasi ya teman-teman, kompromi itu. Jadi yang poin nomor 3 betul, karena ini tadi positif. Kompromi itu sesuatu hal yang baik dan positif, itu betul. Jadi 1, 2, 3 jawabannya yang A. Oke, tadi udah ada yang jawab bener ya. Keren deh, udah pada pinter-pinter, pasti aku yakin. Oke, aku lanjut ya, udah jelas pasti ini terkait akibat dari konflik sosial. Kalau akibat yang destruktif atau merusak gimana ya? Teman-teman udah tahu sendirilah ya, kayak merenggangnya hubungan bagi pihak yang berkonflik atau merusak bangunan misal itu bisa, atau bahkan apa namanya, bisa menyebabkan kematian gitu ya, itu bisa banget. Itu konflik yang merusak atau destruktif, seperti itu. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Oke, ini kayaknya jadi soal terakhir terkait konflik, masih juga konflik. Silahkan dikerjakan dulu, teman-teman. Oke, aku langsung bahas ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Pada tahun 2001 terjadi konflik di Sampit tuh. Tadi yang udah aku sebutin ya, karena perbedaan kebudayaan bisa. Antara di Madura dengan kelompok masyarakat Dayak. Oke, akibat dari konflik ini korban meninggal lebih dari 300 orang. Konflik Sampit termasuk konflik apa? Nah, ini sebenarnya kelemahan dari soal ini tuh tidak menjelaskan berdasarkan apa gitu ya, based on apa, based on bentuknya atau sifatnya gitu. Jadi aku jelasin dulu nih ya, untuk beragam-ragam jenis dari konflik itu sendiri. Yang pertama adalah konflik vertikal. Ini tuh berdasarkan apa namanya, pihak yang terlibat sebenarnya. Pihak yang terlibat. Based on pihak yang terlibat. Based on pihak yang terlibat itu yang pertama ada konflik vertikal. Nah, vertikal teman-teman udah paham ya. Kalau vertikal itu kan visualisasinya adalah garis yang dari atas ke bawah. Jadi gini, itu adalah vertikal. Jadi ada kelas-kelas sosial nih yang terbentuk. Contohnya kayak konflik buruh dengan bos misalkan, atau juga bisa nih konflik guru dengan siswa. Itu bisa nih teman-teman berkonflik dengan guru, teman-teman dengan kepala sekolah. Itu termasuk konflik vertikal karena pihak yang terlibat dalam konflik itu ya memiliki status sosial yang berbeda gitu. Itu namanya vertikal. Tapi ada lagi nih temannya vertikal pasti horizontal. Betul. Kalau konflik horizontal itu berdasarkan pihak yang terlibat ini berarti kayak tadi diferensiasi gitu. Jadi bisa dari suku yang berbeda
dari agama yang berbeda, dari apalagi itu tadi sara gitu ya, suku, agama, ras. Nah, kalau orang-orang sara ini itu melakukan konflik, berkonflik, itu pasti namanya konflik horizontal. Kalau kita melihat dari pihak yang terlibat, itu seperti itu kalau dari pihak yang terlibat. Kemudian kalau dari, sifatnya ya, ini tuh lebih ke konflik tertutup dan konflik terbuka. Jadi based on sifatnya, yang pertama ada sifatnya kenapa? Oh, sifatnya terbuka. Nah, kalau terbuka berarti bisa diakses oleh kita masyarakat nih, gitu. Jadi konfliknya itu nggak cuma melibatkan orang-orang yang berkonflik, pihak dan korban, pelaku dan korban gitu ya teman-teman. Tapi juga kita bisa tahu konfliknya, ya kayak tadi Rusia sama Ukraina. Padahal, eee, apa ya namanya, jauh gitu ya dari kita. Kita nggak bisa menjangkau wilayah mereka, tapi kita ngerti kalau ada konflik. Nah, itu berarti konfliknya sifatnya emang terbuka gitu ya, bisa diakses gitu. Kita bisa melihat dari media sosial, dari sumber-sumber lain kalau mereka sedang berkonflik. Terus yang kedua itu tertutup, tertutup. Kalau tertutup ya tadi lawannya terbuka, berarti konfliknya itu emang cuma dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak di dalamnya. Misalkan ada konflik di perusahaan X, yang konflik itu ada bos dengan direktur atau dengan manajer deh misal atau staff. Tapi kita nggak tahu ada konflik itu di perusahaan X, cuma mereka doang yang tahu. Nah, itu namanya konflik tertutup, yang sifatnya bersifat ya tertutup itu, teman-teman. Nah, kalau konflik pribadi ini enggak ya, teman-teman, di pembahasan langka sekali ditemukan. Kalau yang sering sering muncul tuh ini. Jadi, kalau kita lihat lagi nih ke soalnya, kita flashback ke soalnya, ini bisa masuk ke konflik horizontal ya, tapi sebenarnya memang lebih condongnya ke horizontal. Kenapa aku bilang horizontal? Karena kita melihat keyword-nya di sini, teman-teman. Ada dari suku yang berbeda. Suku yang berbeda. Jadi yang pertama ada suku Madura, masyarakat Madura gitu ya. Kemudian yang kedua masyarakat atau suku Dayak. Nah, perbedaan suku ini merupakan sesuatu yang bersifat horizontal, merupakan sesuatu yang bisa dikatakan diferensiasi sosial. Jadi konfliknya pun konflik horizontal, karena tadi aku melihat dari sukunya ya. Tapi kalau kita melihat, ternyata kita tahu kalau tahun segitu ada konflik di Kalimantan waktu itu. Konfliknya antara suku masyarakat Madura dengan masyarakat Dayak. Itu bisa terekspos ke koran misalkan, atau ke majalah, ke on the spot juga misalkan. Nah, itu kan bisa namanya disebut dengan konflik yang terbuka. Nah, tapi kalau aku di sini melihatnya, karena ada perbedaan suku tadi, itu lebih condong ke konflik horizontal. Seperti itu teman-teman, kalau penjelasan dari aku, dan mungkin ada yang didiskusikan lagi nggak terkait soal konflik ini. Sebenarnya ini tergantung soalnya, benar-benar tergantung soalnya, cuma sayang sekali soalnya itu tidak menjelaskan gitu ya, ini berdasarkan apa gitu. Jadi kalau berdasarkan sifatnya, teman-teman bisa langsung menjawab, ini konflik terbuka. Karena tahu gitu, oh diekspos tuh ternyata di berita, oh diekspos di koran, di majalah, di jurnal. Nah, itu terbuka gitu. Itu kalau based on sifatnya. Tapi kalau based on pihak yang terlibat, siapa sih yang terlibat? Oh, suku ini sama suku itu gitu. Agama ini, masyarakat pemeluk agama ini dengan masyarakat pemeluk agama itu. Oh, udah pasti namanya konflik horizontal. Seperti itu, teman-teman. Iya, sangat menjebak, betul Jen, sangat menjebak. Jadi hati-hati sama sosiologi karena ya betul sosiologi ini sangat menjebak, tricky. Jadi teman-teman harus pahami setiap keyword-keyword yang ada nih. Itu bisa menjadi jalan teman-teman untuk menjawab soalnya. Gitu ya, teman-teman, semoga jelas ya. Oh ya, dan tadi ada pertanyaan yang belum aku jawab ya dari Cindy terkait subordinasi gender gitu ya. Dan bener Cindy, coba aku move dulu ke slide yang gender tadi ya. Aduh, slide berapa deh ya? Gender itu di oh ini. Nah, tadi Cindy udah mention kalau yang apa namanya? Penomorduaan gitu ya, penomorduaan gender, misalkan gender perempuan itu didiskriminasikan atau dinomorduakan, itu namanya subordinasi. Dan benar, aku barusan baca juga dari referensi, itu memang benar, ada perbedaan yang cukup signifikan antara stratifikasi dengan subordinasi.
Nah, kalau stratifikasi itu berhenti cuma sampai ada pembagian kelas-kelas nih, pembagian kelas-kelas aja. Tapi kalau subordinasi itu bener-bener ada yang namanya, apa tadi, penomorduaan gitu, penomorduaan atau pendiskriminasian, pengucilan. Jadi udah sifatnya lebih dalam daripada stratifikasi. Kalau stratifikasi itu ternyata emang lebih ke pengelompokan saja. Oh, ada gender ini, terus apa namanya, gender laki-laki gitu ya, gender perempuan yang posisinya itu bisa lebih tinggi laki-laki, bisa juga lebih tinggi perempuan, lebih rendah laki-laki dan sepertinya dan sebagai itu namanya stratifikasi gender. Tapi kalau subordinasi, ini lebih relate ke marginalisasi juga ya teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi nih terkait materi gender ini, memang ada sedikit perbedaan antara stratifikasi gender dengan subordinasi, gitu. Makasih banget ya tadi Cindy udah sempat kasih insight dan ini sangat membantu membantu kita semua untuk lebih memahami apa itu stratifikasi gender dan juga apa itu subordinasi dari gender itu sendiri. Oke, semoga udah cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, mau didiskusikan lagi, insya Allah aku siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Boleh chat aku lewat tele ya. Dan mungkin itu sekian latihan soal pada malam hari ini. Aku minta maaf untuk segala kekurangan, ngomongnya belibet, penjelasannya kurang jelas, muter-muter misalkan. Mohon maaf sekali ya teman-teman dan mohon maklum dan aku juga mengucapkan makasih teman-teman udah hadir pada malam hari ini meluangkan waktunya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan untuk bisa melakukan UTBK ya dan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Gitu teman-teman, semoga bisa sukses, semoga sukses selalu dan best luck for you guys. Jangan males belajar ya karena udah mendekati UTBK, jadi teman-teman banyakin doa aja, banyakin doa dan latihan soal dari sekarang. Gitu aja sih kalau saran dari aku.